Puji Tuhan, salam sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Selamat kembali kita berjumpa di dalam rumah ibadah ini untuk kita sama-sama memuji, menyembah dan mempermuliakan nama Tuhan. Kami pun menyapa jemaat-jemaat Tuhan yang ada di luar sana yang turut menyaksikan dan mengikuti ibadah ini secara online. Salam sejahtera bagi kita semua. Biarlah sama-sama kita boleh menikmati hadirat Tuhan, menikmati lawatan Tuhan lewat peribadatan pada pagi hari ini. Kita siapkan hati dan pikiran kita untuk kita masuk dalam hadirat Tuhan. Dalam hadirat Tuhan ada sukacita. Dalam hadirat Tuhan ada damai sejahtera. Dalam hadirat Tuhan ada kemenangan. Ada perkara-perkara yang hebat, perkara-perkara yang dahsyat yang Tuhan dapat buat dan kerjakan dalam kehidupan saya dan saudara. Mari saudara, kita muliakan Tuhan, kita tinggikan Tuhan. Saya jemput sidang jemaat Tuhan yang ada di tempat ini. Mari bersama kita bangkit berdiri. Buka hati kita, agungkan Tuhan. Haleluya. Hanya Tuhan satu-satunya Allah dalam hidup kita. Hanya Dia Allah yang layak untuk disembah. Dia Allah yang layak untuk ditinggikan. Haleluya. 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 Mari umat Tuhan bersama kita katakan, ku menyembah.
ajaib, Allah kami yang besar, Allah kami yang luar biasa, Allah yang tidak pernah meninggalkan kehidupan kami, Allah yang senantiasa menyatakan kasih setia dan rahmat-Nya dalam hidup kami. Kalau kami boleh ada sampai saat ini, semua hanya oleh anugerah dan kemurahan Tuhan. Betapa besar kasih setia Tuhan yang telah memelihara kehidupan kami waktu demi waktu, sehingga kami masih tetap ada dengan kekuatan, kesehatan yang ada pada kehidupan kami. Kami tahu semua hanya oleh anugerah dan kemurahan Tuhan. Itu sebabnya Bapa di sorga, hari ini kami mau menaikkan pujian penyembahan kami kepada Engkau. Kami mau berbuat bakti kepada Engkau buat segala kebaikan Tuhan, karena hanya Engkau Allah satu-satunya di dalam hidup kami. Allah yang ajaib, Allah yang hebat dan luar biasa, dan tidak ada Allah seperti Engkau. Itu sebabnya kami mau mengagungkan Engkau, memuliakan nama-Mu. Kami menyerahkan ibadah kami ke dalam tangan Tuhan. Mari Roh Kudus pimpin dari awal hingga pada akhirnya, sehingga ibadah ini boleh berjalan sesuai dengan tuntunan kuasa Roh Kudus. Hadirat Allah kami boleh nikmati, lawatan Allah dicurahkan dalam hidup kami, dalam pelayanan ini, dalam ibadah ini. Kami boleh menikmati hadirat Tuhan, menikmati perjumpaan dengan Tuhan, sehingga setiap kami tidak ada satupun yang dilewatkan dari lawatan Tuhan. Sehingga dalam ibadah ini ada perkara-perkara yang dahsyat dan luar biasa yang Allah kerjakan, yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang susah dihiburkan, yang dalam pergumulan diberi kemenangan oleh Tuhan. Tuhan Yesus, hadirlah dalam ibadah kami. Kami rindu berjumpa dengan Engkau. Kami rindu menikmati lawatan Tuhan, dan lebih jauh lagi kami mau memuliakan nama-Mu dalam ibadah kami. Kami menyerahkan semuanya ke dalam tangan-Mu, dan kami akan tabiskan ibadah ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Haleluya. Haleluya. Puji Tuhan. Sungguh Allah kita adalah Allah yang ajaib. Amin. Saudara, besar perbuatan Tuhan dalam hidup kita. Mengapa? Kalau bukan Tuhan, kita tidak ada sampai saat ini. Tetapi hidup kita semua menceritakan perkara-perkara yang dahsyat dari Tuhan. Haleluya. Muliakan Tuhan, agungkan Tuhan, karena betapa hebat, betapa besar, betapa dahsyat Tuhan bagi kita. Haleluya. Dia Allah yang berkuasa di bumi, di surga. Amin. Haleluya. Katakan bersama, berkuasa. Berkuasa di bumi, di surga. Bertata
kebesaran Tuhan kita tidak ada sampai saat ini. Mari saudara, kita siapkan hati dan pikiran kita untuk kita menyambut kebenaran firman Allah yang hidup, yang pasti akan memberikan kekuatan bagi saya dan saudara. Haleluya, Dia Allah yang setia, Dia Bapa yang setia. Kasih setianya tidak pernah berkesudahan dalam hidup kita. Haleluya, haleluya. Puji Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Puji Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Tuhan.
kami alami, ini yang kami nikmati, yang kami rasakan di sepanjang kehidupan kami, bahwa Engkau tidak pernah meninggalkan kehidupan kami, pemeliharaan-Mu nyata bagi kami. Meskipun di masa pandemi virus corona ini Tuhan, dunia sedang digoncangkan oleh wabah penyakit ini, namun kami sebagai orang-orang yang percaya, kami senantiasa merasakan perlindungan Tuhan, kami senantiasa merasakan penyertaan Tuhan yang tidak pernah habis-habisnya dinyatakan dalam kehidupan kami. Itu sebabnya Bapa di sorga, kami selalu mau bersyukur buat apa yang Tuhan buat dan kerjakan dalam hidup kami. Dan saat ini Tuhan, kami rindu lebih lagi diberkati dengan kebenaran firman Tuhan. Kami percaya firman-Mu berkuasa, firman-Mu ya dan amin. Firman-Mu akan menjadi jawaban dalam hidup kami. Apapun persoalan, pergumulan, tantangan yang kami hadapi, firman-Mu lah jawaban bagi kami. Amin. Itu sebabnya Bapa di sorga, kami perlu firman-Mu dalam hidup kami, yang akan senantiasa menuntun dan menyertai hidup kami, agar kami senantiasa berlayak dan berkenan di hadapan hadirat-Mu. Kami menyerahkan hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Tuhan, urapi dan pakai hamba-Mu, nyatakan isi hati-Mu melalui hamba-Mu, sehingga kami semua boleh mengerti dan memahami kehendak-Mu bagi kami. Terima kasih Bapa di sorga, kami akan sambut firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Serahkan kepada Bapak Gembala. Haleluya. Puji Tuhan, saudara-saudara, sekalipun cuaca di luar untuk beberapa hari ini tidak mendukung kita untuk datang beribadah, hujan yang tiada henti dan sampai saat ini, tetapi dengan keberadaan kita di tempat ini, saya percaya semua karena kita mengasihi Tuhan. Amin saudara. Semua karena kita mencintai Tuhan. Termasuk saudara-saudara mungkin saat ini tidak bisa datang dan menyaksikan melalui live streaming kami. Kami juga mengucapkan selamat beribadah bersama dengan kami. Puji Tuhan. Mari sekali lagi kita bangkit berdiri bersama-sama, kita ucapkan kredo kita angkat Alkitab kita dan katakan, ini Alkitab saya jadi seperti yang difirmankannya. Saya pasti memiliki seperti yang difirmankannya. Saya sanggup melakukan seperti yang difirmankannya. Hari ini saya siap diajar firman Tuhan. Dengan tegas saya menyatakan, pikiran saya siap, hati saya menerima, saya diubahkan oleh firman-Nya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Mari kita melihat satu kebenaran firman Tuhan yang saya ambil dari Injil Matius pasal yang ketiga. Injil Matius pasal yang ketiga, ayat yang ke-8 sampai dengan ayat yang ke-12. Injil Matius pasal yang ketiga, ayat yang ke-8, kita baca ayat yang ke-7 sampai dengan ayat yang ke-12. Saya baca ayat ke-7, saudara baca ayat yang ke-8 secara bergantian sampai dengan ayat yang ke-12. Injil Matius pasal 3 ayat yang ke-7. Tetapi waktu ia melihat banyak orang Farisi dan orang Saduki datang untuk dibaptis, berkatalah ia kepada mereka, hai kamu keturunan ular beludak, siapakah yang mengatakan kepada kamu bahwa kamu dapat melarikan diri dari murka yang akan datang? Dan janganlah mengira bahwa kamu dapat berkata dalam hatimu, Abraham adalah bapa kami. Karena aku berkata kepadamu, Allah dapat menjadikan anak-anak bagi Abraham dari batu-batu ini. Aku membaptis kamu dengan air sebagai tanda pertobatan. Tetapi ia yang datang kemudian daripadaku lebih berkuasa daripadaku, dan aku tidak layak melepaskan kasutnya. Ia akan membaptiskan kamu dengan Roh Kudus dan dengan api. Haleluya, silakan duduk saudara-saudara. Nah, hari ini saya akan memberikan tema khotbah saya, kapak dan alat penampi. Kapak dan alat penampi.
Apa yang kita sudah baca, saudara-saudara, ini merupakan khotbah atau seruan perkataan Yohanes Pembaptis pada saat di Sungai Yordan. Firman Tuhan menjelaskan kepada kita bahwa pada saat itu banyak orang yang mendengarkan dia berbicara. Dan juga firman Tuhan menjelaskan, kalau kita memperhatikan dengan sangat jelas, bahwa pada waktu Yohanes Pembaptis berbicara, satu tujuannya adalah, atau satu temanya adalah pertobatan dan berbuah-buah, atau pertobatan dan menghasilkan buah. Tanpa buah pertobatan, saudara-saudara, maka sangat jelas ada dua hal yang akan terjadi dalam kehidupan saya dan saudara, dalam kehidupan orang-orang yang ada pada saat itu. Dengan tegas bahwa Yohanes Pembaptis memberitakan suara pertobatan kepada seluruh bangsa Israel, khususnya orang yang ada pada zaman itu. Dan saudaraku yang terkasih, menarik sekali memang kalau kita memperhatikan apa yang ditulis oleh Injil Matius, bahwa ada dua hal yang digunakan atau kata yang menggambarkan apa yang akan terjadi apabila seseorang atau orang tersebut yang tidak mengalami pertobatan dalam pengiringannya kepada Tuhan, apalagi tidak berbuah, saudara-saudara. Yang pertama, saudara melihat di ayat 10, ada kapak yang siap menebang dan yang siap memotong sebuah pohon. Lalu kemudian ayat 12 ada alat penampi yang merupakan sebuah alat yang memisahkan antara gandum dan jerami, atau kalau kita mungkin di sini padi dan sekam, ya. Gandumnya digunakan tetapi jeraminya dibakar, saudara-saudaraku. Nah, hari ini kita akan melihat bersama-sama apa manfaat kedua benda tersebut, khususnya dalam kekristenan kita. Nah, kalau kita memperhatikan dengan baik dan seksama apa yang dikatakan oleh firman Tuhan, Injil Matius khususnya menjelaskan tentang peranan Yohanes Pembaptis. Digambarkan bahwa ada seorang yang menyuarakan suara pertobatan. Ada seseorang yang berseru di padang gurun, bertobatlah, pasal 3 ayat 2, sebab kerajaan sorga sudah dekat. Mungkin kita bertanya-tanya, wah, kerajaan sorga sudah lama, kok tidak datang-datang, katanya dekat. Mana, saudaraku? Ya, bertobatlah. Kerajaan Allah sudah dekat, kerajaan sorga sudah dekat. Dan kemudian melalui seruan tersebut banyak orang yang firman Tuhan catat, termasuk orang Farisi, orang Saduki, orang yang mendengarkan berita tentang pertobatan pada saat itu. Mereka berbondong-bondong untuk mengakui dosanya dan kemudian dibaptis oleh Yohanes Pembaptis. Tetapi menarik sekali, saudara-saudaraku, ayat 8 dan ayat 9, Yohanes Pembaptis memberikan perkataan kalimat yang cukup pedas. Kalau saudara perhatikan ayat 7 mulai, dikatakan, hai kamu keturunan ular beludak, siapakah yang mengatakan kepada kamu bahwa kamu dapat melarikan diri dari murka yang akan datang? Jadi kemungkinan besarnya kalau saya memperhatikan di ayat ini, ayat 7, ayat 8 dan seterusnya, kemungkinan besar bahwa ketika mereka menyerahkan diri untuk dibaptis, ketika mereka mau untuk mengakui dosa mereka, dibaptis, saudara-saudaraku, ada hal yang mengganjal di hati Yohanes Pembaptis. Melihat orang Yahudi, orang Saduki, orang Farisi, saudara-saudara. Mengapa? Karena rupanya mereka mau sekedar dibaptis tanpa diikuti dengan pertobatan. Jadi mereka sekedar ingin melengkapi kekristenan mereka, atau mungkin pada saat itu melengkapi iman mereka dengan baptisan. Mereka pikir dengan baptisan maka mereka akan luput dari murka Allah yang akan datang, atau murka yang akan datang. Tetapi tanpa pertobatan. Nah, kenapa saya katakan demikian? Kalau saudara perhatikan di ayat 8, tiba-tiba Yohanes Pembaptis katakan, jadi hasilkanlah buah yang sesuai dengan pertobatan. Itu dikatakan kepada orang-orang yang akan dibaptis, saudara-saudaraku. Nah, saudaraku, saya mau katakan begini, penekanan Yohanes Pembaptis adalah bertobat dan berbuah. Penekanan Yohanes Pembaptis adalah buah dari pertobatan. Itu yang harus ditunjukkan.
Sementara orang Yahudi, orang Farisi, orang Saduki pada saat itu, mereka mau dibaptis hanya sekedar sebuah liturgi, hanya sebuah kewajiban. Kalau mungkin sekarang hanya sebuah syarat administrasi, supaya saya terdaftar di gereja ini, gereja itu, dan seterusnya, saudara-saudaraku. Mungkin banyak orang yang seperti ini, yang beranggapan bahwa baptisan hanya sebuah aturan gereja atau syarat terdaftar jadi anggota gereja tanpa harus ditindaklanjuti dengan pertobatan. Nah, saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sekali lagi yang saya tekankan di sini bukan soal baptisannya, tetapi apa yang ditegaskan dan ditekankan oleh Yohanes Pembaptis, bahwa pertobatan itu penting dalam kekristenan kita. Amin. Berbuah itu penting dalam kekristenan kita. Apa yang dimaksud dengan bertobat? Bertobat itu artinya meninggalkan hidup yang lama dengan menunjukkan kehidupan yang baru dan berbuah-buah. Itu bertobat, saudara-saudara. Atau menunjukkan kepada orang lain perbuatan yang berbeda yang saudara pernah lakukan di kehidupan masa lalu, berbeda saat ini. Yang saudara sudah lakukan sudah sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Itu yang dikatakan bertobat, saudara-saudaraku. Atau meninggalkan hidup yang lama, tidak berbalik lagi pada hidup yang lama, betul-betul berbalik 180 derajat, berjalan menuju pada kebenaran dan tinggalkan masa lalu. Itu bertobat, saudara-saudara. Nah, rupanya berita yang sama juga disampaikan oleh Yesaya. Kalau saudara perhatikan Yesaya pasal yang pertama, ayat yang ke-16. Saudara bisa melihat dulu ayat ini. Yesaya pasal pertama, ayat yang ke-16, ayat yang ke-17 dulu. Saudara lihat. Yesaya pasal pertama, ayat yang ke-16 dikatakan begini, saudara-saudaraku. Basuhlah, bersihkanlah dirimu, jauhkanlah perbuatan-perbuatanmu yang jahat dari depan mataku. Berhentilah berbuat jahat, belajarlah berbuat baik, usahakanlah keadilan, kendalikanlah orang kejam, belalah hak anak-anak yatim, perjuangkanlah perkara janda-janda. Sampai situ dulu. Saudara lihat. Ini yang dibilang basuhlah dirimu dan kemudian berhentilah berbuat jahat. Yesaya menjelaskan perbuatan jahat seperti apa. Perbuatan jahat yang sudah saudara baca. Mungkin dulu dia tidak adil, sekarang dia harus mengusahakan keadilan. Mungkin dulu dia kejam, sekarang dia menjadi orang yang lemah lembut. Mungkin dia dulu seorang yang suka mencuri, sekarang dia bertobat, dia tidak suka mencuri. Mungkin dia dulu seorang pemabuk, sekarang dia berubah, dia bukan lagi menjadi seorang pemabuk. Dan seterusnya, saudara-saudaraku. Dan apa dampaknya? Saudara lihat ayat yang ke-18. Seringkali kita baca ayat ini tapi kita lupa di ayat-ayat sebelumnya. Saudara lihat ayat 18. Marilah kita berperkara. Ini apabila ayat 16-17 saudara lakukan. Marilah kita berperkara. Sekalipun dosamu merah seperti kirmisi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Haleluya. Lihat pertobatan itu luar biasa, saudara-saudara. Dia kemudian membawa kehidupan saudara dari dimurkai menjadi dikasihi karena pertobatan. Jadi kalau kita perhatikan ayat 16, ayat 17 adalah buah dari pertobatan. Dahulu kita, saya dan saudara berbuat seperti itu, tetapi kemudian sekarang kita tidak lagi berbuat seperti itu. Maka dampaknya di ayat 18, Allah berjanji oleh karena perbuatan kita tersebut, maka dosa-dosa kita di masa lalu akan dihapuskan oleh Tuhan. Haleluya. Tuhan melupakan dosa perbuatanmu, tidak diingat-ingat lagi, karena ada keinginan untuk berubah dan bertobat, saudara-saudaraku. Mungkin banyak orang Farisi, banyak orang Kristen zaman sekarang, mungkin saya dan saudara berpikir seperti orang Farisi dan orang Saduki. Cukup dibaptis saja agar mereka terhindar dari murka Allah.
Maka Yohanes bilang, jangan harap, bahasanya mungkin jangan mimpi. Hanya gara-gara kamu dibaptis, lalu kamu ketika Allah bermurka, kamu luput. Tidak. Yang membuat kita luput adalah ketika saya dan saudara mengalami pertobatan yang sungguh-sungguh. Itu yang ingin dikatakan oleh Yohanes Pembaptis, saudara-saudara. Ya, berapa banyak orang Kristen sekedar mau dibaptis karena mau menikah? Pak Pendeta, tolong baptis saya. Kenapa? Saya mau menikah. Iya kan? Saya pun banyak kecolongan. Pak Pendeta, tolong, mungkin gereja sana tidak menerima. Saya mau di gereja ini, saya mau dibaptis. Setelah itu hilang dari peredaran. Tidak tahu bagaimana, muncul di mana, datang dari mana, dan seterusnya, saudara-saudara. Sehingga setelah baptisan, mereka tetap beribadah mungkin, tetapi hidup dalam dosa tanpa ada perubahan sama sekali. Itu yang Yohanes Pembaptis tekankan. Jangan seperti itu. Lalu kita bertanya, saudara-saudara, apa manfaat kedua benda atau terminologi istilah yang diucapkan oleh Yohanes Pembaptis, yang Yohanes Pembaptis sebutkan dalam seruannya tersebut? Sekali lagi bahwa penekanan Yohanes Pembaptis adalah pertobatan dan berbuah. Dan dalam seruannya itu ada dua hal, ada dua alat yang dia sebutkan. Yang pertama, kapak. Kalau saudara perhatikan ayat ini, saudara, dalam Injil Matius tadi, pasal yang ketiga, tiba-tiba setelah dia marah, dia katakan kamu ini keturunan ular beludak. Lalu kemudian yang kedua, dia katakan hasilkanlah buah sesuai pertobatan. Dan yang ke-10, ayat 10, tiba-tiba dia berkata, kapak sudah tersedia pada akar pohon, dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik pasti ditebang dan dibuang ke dalam api. Saudara-saudaraku, istilah kapak ini menarik untuk diperhatikan. Kapak zaman dulu, zaman sekarang sama. Sifatnya tajam, digunakan untuk memotong kayu yang keras mungkin. Saudara mungkin di rumah kita, di rumah saudara ada kapak yang kita taruh, ya, kita letakkan, kita gunakan untuk membelah kayu, memotong kayu tajam. Zaman dulu dipakai batu, saudara-saudaraku, dipakai untuk berperang dan lain sebagainya. Yohanes Pembaptis menggunakan istilah kapak yang tersedia pada akar pohon. Terjemahan lain katakan ditebang hingga akar-akarnya dengan kapak, saudara-saudara. Nah, saya coba membandingkan dengan cerita tentang Yesus. Perhatikan dalam Injil Markus pasal yang ke-11 ayat yang ke-12. Coba saya ingin membandingkan tulisan dari Injil Markus pasal 11 ayat yang ke-12 sampai 14. Sekali waktu Yesus sedang berjalan-jalan, keesokan harinya, sesudah Yesus dan ke-12 muridnya yang meninggalkan Betania, Yesus merasa lapar. Perhatikan kalimat ini. Dan dari jauh ia melihat pohon ara yang sudah berdaun. Ia mendekatinya untuk melihat kalau Yesus mendapat apa-apa pada pohon itu. Perhatikan kalimat ini. Tetapi waktu Yesus tiba di situ, Yesus tidak mendapat apa-apa selain daun-daun saja. Sebab perhatikan, memang bukan musim buah ara. Maka katanya kepada pohon itu, jangan lagi seorang pun makan buahmu selama-lamanya. Dan murid-muridnya pun mendengarnya. Saudara, menarik apa yang dikatakan oleh Yesus. Sebenarnya Yesus bukan fokus pada buah itu. Walaupun ditulis Yesus lapar. Yesus, bisa saya tidak usah marah? Lihat kalimatnya, kan bukan musimnya, Pak. Bukan musimnya. Cari durian, bukan musimnya. Kita marah-marah. Lalu kita mengutuk pohon durian, kamu tidak usah tumbuh. Kenapa? Karena saya lapar, kamu tidak kasih makan durian, misalnya. Lalu dikatakan bukan musimnya. Lalu apa yang Yesus ingin ajarkan kepada kita? Yang Yesus ingin sampaikan adalah pertumbuhan tanpa berbuah tidak akan berguna.
Yang Yesus ingin tunjukkan bahwa kekristenan yang bertumbuh harus ditunjukkan dari buahnya, saudara-saudaraku. Nah, sejalan dengan itu, apa yang disampaikan oleh Yohanes Pembaptis itu sama dengan apa yang disampaikan oleh Yesus, bahwa pertumbuhan kekristenan kita tidak tergantung pada musim. Ada orang mungkin ikut-ikutan kekristenan. Saya tulis kemarin, saya bilang begini, kekristenan sewaktu-waktu. Ya, ini tidak bertobat sungguh-sungguh. Kristen sewaktu-waktu, sewaktu-waktu berkorban, sewaktu-waktu tidak. Sewaktu-waktu bawa milik Tuhan, sewaktu-waktu tidak. Sewaktu-waktu doa puasa, sewaktu-waktu tidak. Sewaktu-waktu setia, sewaktu-waktu tidak setia. Sewaktu-waktu tinggalkan Tuhan. Jadi Kristen sewaktu-waktu, saudara-saudara. Dia lihat musim, ya. Tidak demikian yang Yesus bilang. Yang Yesus ingin sampaikan, Yohanes Pembaptis sampaikan. Yohanes Pembaptis menggunakan istilah kapak. Yang ia sampaikan bahwa kekristenan yang tidak berbuah dipotong, tidak berguna, saudara-saudara. Tidak ada apa-apanya. Nah, saudara melihat, memperhatikan ini. Kalimat kapak sudah tersedia. Ini menunjukkan ada batas waktu. Sekali lagi saya katakan pada saudara, waktu dikatakan tersedia. Saya sempat merenungkan seperti ini. Berarti kapak ini sudah diletakkan di situ. Mungkin alegorinya seperti saya mengalegorikan pohon ini seperti manusia. Saya, ya, anggaplah saya. Dan kapak itu sudah disiapkan buat saya. Sewaktu-waktu Tuhan bisa menggunakan kapak itu. Maka saya coba mengistilahkan seperti ini. Kapak yang sudah tersedia ini menunjukkan ada batas waktu dan siap digunakan kapan saja dan di mana saja. Ketika kapak itu diayunkan, berarti Allah sudah memberikan tenggat waktu yang cukup lama kepada seseorang untuk bertobat. Tetapi pada saat itu dia tidak menggunakan kesempatan itu untuk bertobat. Dia tidak mau tinggalkan hidup yang lama, tidak mau berpaling kepada Tuhan. Kapak itu kemudian diayunkan. Tes. Firman Tuhan katakan, mematikan sampai ke akar-akarnya. Saudara-saudaraku yang terkasih, ketika kapak diayunkan, berarti Allah sudah memberikan waktu yang panjang. Waktu pertobatan kepada kita, waktu yang diberikan kepada saya dan saudara, tetapi tidak dipergunakan untuk bertobat. Jadi manfaat kapak adalah untuk menebang dan memotong pohon yang tidak berbuah. Akibatnya, saudara-saudaraku, orang tersebut yang kena dengan kapak yang disiapkan oleh Allah mengalami kematian. Yang saya katakan di sini bukan kematian jasmani saja, tetapi kematian rohani. Orang ini mengalami hilang kepekaan terhadap dosa. Tidak lagi menganggap perbuatan yang melanggar firman Allah sebagai dosa. Tidak lagi menganggap dosa itu sebagai sesuatu yang dilarang oleh Tuhan. Kenapa? Kapak sudah diayunkan oleh yang punya. Saudara melihat ini, Daniel pasal 12 ayat yang ke-10. Apa dampak kematian tersebut? Coba lihat Daniel pasal yang ke-12. Daniel pasal yang ke-12. Saudara perhatikan ayat ini. Ayat yang ke-10 saja. Firman Tuhan katakan begini. Banyak orang akan disucikan dan dimurnikan dan diuji. Tetapi orang-orang fasik akan berlaku fasik. Tidak seorang pun dari orang fasik itu akan memahaminya. Tetapi orang-orang bijaksana akan memahaminya. Saya mau katakan seperti ini, saudara. Ketika itu sudah dilakukan, Allah sudah mengayunkan kapaknya. Allah sudah memotong akar sampai ke akar-akarnya. Maka orang fasik bertambah fasik. Orang lagi tidak tahu yang mana dosa, yang mana bukan dosa. Dia lakukan semua. Hilang kepekaan. Mati rohani kita, saudara-saudaraku. Ini yang berbahaya. Kekristenan seperti ini yang berbahaya. Coba lihat Wahyu 22. Wahyu pasal 22 ayat 11. Wahyu pasal 22 ayat yang ke-11.
Firman Tuhan katakan begini saudara, ayat 11, barang siapa yang berbuat jahat, biarlah ia terus berbuat jahat. Barang siapa yang cemar, biarlah ia terus cemar. Dan barang siapa yang benar, biarlah ia terus berbuat kebenaran. Barang siapa yang kudus, biarlah ia terus menguduskan dirinya. Amin. Saudara lihat, camkan baik-baik. Makin kita menunjukkan pertobatan yang sungguh-sungguh, makin Tuhan memurnikan saya dan saudara. Tapi ketika hidup kita hanya sekedar liturgi, hanya sekedar rutinitas kita, maka saudara-saudara lihat, kekristenan kita dibiarkan, atau saya membahasakan mungkin agak kasar, kita diizinkan untuk berjalan dalam kebinasaan. Diizinkan. Bertambah fasik kita tidak tahu, bertambah dosa kita tidak tahu. Tuhan izinkan itu karena kapaknya sementara menghabiskan akar-akarnya. Perlahan namun pasti, saudara mungkin menjadi orang Kristen, tetapi saudara hidup dalam dosa. Perlahan Tuhan mulai babat sampai ke akar-akarnya. Sudah ada waktu diberikan, tapi saudara tidak gunakan, kita tidak menggunakannya. Saudara lihat, maka yang fasik bertambah fasik, yang kudus bertambah kudus, yang suci bertambah suci, yang benar bertambah benar, yang tambah dosa bertambah dosa. Tidak ada kesadaran lagi, saudara-saudaraku. Dan inilah manfaatnya kapak. Dia menebang, dia memotong, dan ketika sudah dipotong, firman Tuhan katakan, habis dipotong, dibuang dan dicampakkan ke dalam api. Apa ini api? Api neraka. Dan di sanalah firman Tuhan katakan, ada kertakan gigi yang tidak padam apinya dan ulatnya tidak mati. Itu kapak. Yang kedua, Yohanes pakai istilah alat penampi. 2 atau 3 tahun lalu saya pernah menjelaskan ayat ini, saudara-saudara. Alat penampi atau alat tapis, nyiru, saudara-saudaraku. Nah, kalau kita perhatikan dalam kembali ke Matius pasal yang ketiga, firman Tuhan jelas di situ katakan begini, Yohanes Pembaptis ayat 12, alat penampi sudah di tangannya. Ia akan membersihkan tempat pengirikannya dan mengumpulkan gandumnya ke dalam lumbung, tetapi debu jerami itu akan dibakarnya dalam api yang tidak terpadamkan. Alat penampi ini saudara-saudara, kalau kapak ini untuk memotong akar, memotong pohonnya yang tidak berbuah, maka alat penampi ini berfungsi, manfaatnya adalah untuk memisahkan yang mana gandum, yang mana jerami. Kalau kita mungkin yang mana padi, yang mana sekam, ya, beras maksud saya. Kira-kira seperti itu, saudara-saudaraku. Nah, kalau kita memperhatikan baik-baik apa yang ditulis oleh Yohanes Pembaptis, menjelaskan dengan sangat detail bahwa memang alat penampi ini ada di dalam tangan Tuhan. Tuhan yang menggerakkan turun naik sampai dilihat betul-betul mana yang gandum dan mana yang sekam, mana yang sungguh-sungguh, mana yang tidak sungguh-sungguh, mana yang bertobat benar-benar, mana yang pura-pura bertobat. Saya harus katakan ini, saudara-saudaraku. Saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam hal ini Tuhan yang menggerakkan. Kalau kita memperhatikan, saudara-saudaraku, tujuannya adalah untuk membersihkan. Perhatikan kalimat yang dikatakan, untuk membersihkan tempat pengirikannya dan mengumpulkan gandumnya. Jadi dibersihkan. Bagaimana caranya dibersihkan? Coba lihat Yesaya 48. Yesaya pasal 48. Yesaya pasal 48 ayat 9 sampai dengan ayat yang ke-11. Firman Tuhan katakan begini. Oleh karena namaku aku akan menahan amarahku, dan oleh karena kemasyuranku aku mengasihani engkau, sehingga aku tidak melenyapkan engkau. Sesungguhnya aku telah memurnikan engkau, namun bukan seperti perak, tetapi aku telah menguji engkau dalam dapur kesengsaraan. Aku akan melakukannya oleh karena aku sendiri, sebab masakan namaku akan dinajiskan. Aku tidak akan memberikan kemuliaanku kepada yang lain. Jadi dinyiru, ditampi. Alat penampi ada di tangan Tuhan. Dimurnikan dalam dapur kesengsaraan mungkin Tuhan izinkan. Dimurnikan di dalam penderitaan mungkin Tuhan izinkan.
Dan hal tersebut Tuhan lakukan bukan untuk membinasakan kita, tetapi untuk melihat bagaimana kita mau ditegur oleh Tuhan, mau diajar oleh Tuhan, dikasihi oleh Tuhan, dibentuk oleh Tuhan sesuai yang Tuhan inginkan, agar kita layak untuk masuk di dalam kerajaan-Nya. Maka ketika orang itu tidak bertobat sungguh-sungguh, ketika alat itu mulai digerakkan, lihat, biasa saudara menapis bukan? Yang keluar yang sekamnya, saudara akan tiup, ya, saudara akan tiup keluar, saudara akan buang, saudara ambil gandumnya, ambil berasnya. Itulah yang kita makan karena berguna, saudara-saudara. Coba lihat Wahyu 3 ayat 16, ayat 19. Wahyu pasal 3. Saya bacakan pada saudara. Wahyu pasal 3 ayat 16. Jadi karena engkau suam-suam kuku dan tidak dingin atau panas, aku akan memuntahkan engkau dari mulutku. Karena engkau berkata, aku kaya dan aku telah memperkayakan diriku dan aku tidak kekurangan apa-apa. Dan karena engkau tidak tahu bahwa engkau melarat dan malang miskin, buta dan telanjang. Perhatikan ayat 18. Maka aku menasihatkan engkau supaya engkau membeli daripadaku emas yang telah dimurnikan dalam api, agar engkau menjadi kaya, dan juga pakaian putih supaya engkau memakainya, agar jangan kelihatan ketelanjanganmu yang memalukan, dan lagi minyak untuk melumas matamu supaya engkau dapat melihat. Perhatikan ayat 19. Barang siapa ku kasihi, ia ku tegur dan ku hajar, sebab itu relakanlah hatimu dan bertobatlah. Jadi itu Tuhan bukan membinasakan kita. Jangan salahkan Tuhan ketika waktunya sudah tiba. Ingat, kita ini diberi kesempatan. Diberi kesempatan. Saudara-saudaraku, saudara boleh berbangga, saya lolos dari COVID. Orang-orang lain mungkin kita berkata, waduh mereka menderita. Kita masih diberi kesempatan. Dan pergunakanlah sebaik-baiknya. Saudaraku, alat ini akan menyatakan orang yang pura-pura bertobat, akan menyatakan orang yang sungguh-sungguh bertobat. Ketika orang itu hanya pura-pura bertobat atau tidak sungguh-sungguh bertobat, maka dia sangat mudah tergoncang apabila terjadi apa-apa. Dia berani tinggalkan Tuhan karena sesuatu terjadi. Dia berani lupakan Tuhan, kebaikan Tuhan karena sesuatu terjadi. Tapi ketika orang itu mengalami pertobatan yang sungguh-sungguh, dia relakan dirinya untuk dibentuk sedemikian rupa menjadi bejana tanah liat yang sesuai kehendak Tuhan, indah di pemandangan Tuhan. Dia merelakan dirinya untuk dibentuk walaupun melalui alat penampi di tangan Tuhan yang digerak-gerakkan. Mereka yang tidak tahan akan jatuh tergoncang imannya dan tinggalkan Tuhan. Tetapi orang yang rela dibentuk oleh Tuhan, sungguh-sungguh akan tetap kuat mempertahankan imannya. Ini firman Tuhan. Jadi manfaat alat penampi di tangan Tuhan bukan untuk membinasakan saya dan saudara, tetapi untuk memurnikan umatnya sehingga akan nampak mana sungguh-sungguh, mana yang tidak sungguh-sungguh. Saudaraku, apa yang kita saksikan dan alami akhir-akhir ini, saya tidak mau katakan ini adalah bentuk alat tampinya Tuhan, tetapi tidak salah kalau saya mengatakan seperti itu, saudara. Apakah kita sungguh-sungguh bertobat atau tidak? Apakah benar-benar kita melakukan kehendaknya atau tidak? Dan nampaknya ya, Allah sedang menggunakan atau memakai situasi COVID-19 untuk melihat kemurnian kita dalam mengiring Tuhan. Saya coba merenungkan seperti ini, saudara-saudara. New normal, ya kan? New normal. Tempat duduk seperti ini kita rubah jaraknya, tidak berdempet-dempetan dan lain sebagainya. Ibadah dari rumah, orang boleh, ya saya harap saudara yang menonton di rumah tidak lagi sementara makan popcorn seperti menonton di bioskop, kemudian saudara atau sambil menggoreng, saudara mendengarkan, waduh ini khotbahnya pendeta siapa dan lain sebagainya, saudara-saudaraku. Dulu saudara perhatikan, coba perhatikan dulu, orang benar-benar sakit baru dia tidak datang ke gereja, benar-benar sakit. Sekarang saudara-saudaraku, alasan sakit supaya tidak ke gereja. Kalau ditanya kenapa tidak datang,
Nggak tahu ini batuk-batuk. Di sini tidak ada, ya. Tapi di sana sini banyak. Betul enggak? Nggak tahu kalau di rumah ada ya. Pendetanya tanya, kenapa tidak datang? Yang duluan dia jawab bukan sakit, tapi duluan dia menunjukkan bahwa dia sedang batuk. Saudara-saudara, nggak enak kalau saya datang nanti mengganggu orang lain. Oke lah, berubah saudara, berubah, ya, mulai banyak perubahan. Jadi Allah memakai situasi ini. Dulu saudara-saudaraku, kita banyak waktu intim dengan Tuhan. Terus terang, kita banyak waktu untuk beribadah. Senin kita doa, Selasa kita ibadah, Rabu kita ibadah, Kamis kita ibadah, Jumat kita doa puasa, Sabtu kembali lagi kita ibadah. Kita banyak intim. Tetapi sekarang karena ibadah dari rumah, maka waktu kita lebih banyak lowong. Maka aktivitas itu kita gunakan. Kita mulai menata bunga, mempercantik, wah seperti pastori saudara-saudara ya. Kita mulai merubah dapur kita menjadi bagus. Kita mulai menghabiskan waktu di media sosial. Tadinya kita berdoa 1 jam, sekarang kita di media sosial berjam-jam habiskan waktu. Kita selalu terpancing untuk melihat bagaimana status sekarang, bagaimana situasi Indonesia sekarang. Sambil itu kita buka yang lain. Ada yang bilang dapat 1 juta, pokoknya tiap hari 2 jam harus online terus. Saya bilang lebih bagus pakai waktumu 2 jam untuk berlutut di hadapan Tuhan. Ada yang bilang begitu saudara-saudara. Ini bagus ini, 2 jam kita pokoknya online saja 2 jam selama 50 hari. Saya bilang selama 50 hari 2 jam lebih bagus saya masuk di gereja ini 1,5 jam berdoa. Banyak orang sudah tikarubuk. Mungkin saudara mendengarkan banyak orang sudah tidur, baru 1,5 jam doa. Aduh, mau 2 jam main internet. Banyak yang berubah saudara-saudara. Dulu yang mendengarkan, yang saudara dengarkan khotbah hanya pendeta Denny gembalaku. Sekarang saudara pulang ke rumah, saudara tidak puas dengan khotbah ini, saudara akan cari pendeta A, B, C, D, E, F, G, H, I, J. Pokoknya sesuai dengan hati saya cari. Banyak perubahan saudara-saudaraku. Dulu, sekali lagi saudara mau nata bunga tidak salah saudara-saudaraku ya, asalkan jangan mengabaikan keintiman dengan Tuhan saudara-saudaraku. Dulu memang kita sudah sukar untuk beribadah. Dan kita katakan dan mengaminkan, saya sangat setuju ibadah dari rumah. Giliran ibadah dibuka di gereja, tetap tidak menunjukkan batang hidung. Saya bertanya-tanya, ini memang suka atau memang tidak mau beribadah? Seperti ini. Ini new normal. Ya. Ada orang yang beralasan beginilah, begitulah dan lain sebagainya. Kita jangan dulu ke gereja. Saya tidak menyalahkan saudara kalau memang di situasi saudara yang menyaksikan mungkin berada pada zona yang tanda kutip berbahaya, silakan. Tetapi kalau zona saudara sudah aman, saudara bebas untuk datang seperti kita di tempat ini, saudara apa salahnya saudara datang beribadah? Giliran ibadah gereja dibuka, tetap kita malas dan memilih di rumah saja. Dan kita berkata sesuai anjuran pemerintah. Tapi memang pada dasarnya tidak mau beribadah, saudara. Dan banyak lagi hal-hal yang baru, saudara-saudara, yang mungkin kita lakukan. Dan tanpa sadar kita mengancam iman percaya kita sendiri. Dan kalau hal ini kita tidak sadari, maka berbahaya, saudara-saudara. Tuhan membiarkan kebinasaan itu datang. Yang malas beribadah makin bertambah malas. Yang sulit melakukan firman Tuhan tambah tidak menyukai ajaran Tuhan. Yang suka mencari alasan untuk tidak ke gereja makin mendapat alasan dan lain sebagainya. Dulu saudara suka berpuasa secara komunal, tapi giliran berpuasa dari rumah, saya tidak tahu saudara, apakah saudara masih melakukan puasa dari rumah. Dulu saudara mengambil waktu Senin ada mesbah doa, apakah saudara mengambil waktu doa di rumah saudara? Atau saudara berkata new normal, semuanya berubah dari doa suka doa menjadi tidak suka doa, dari tidak suka baca firman Tuhan, dari suka baca firman menjadi tidak suka baca firman Tuhan, saudara-saudara. Pandemi COVID-19 yang membatasi ruang gerak kita akan membuktikan mana orang yang benar-benar sungguh-sungguh bertobat dan mana orang yang hanya berpura-pura bertobat. Buktikan di sini, saudara. Ini akan
membuktikan kita. Di mana keadaan yang terjadi saat ini, kondisi yang terjadi akan membuktikan di mana kemurnian iman saya dan saudara. Saya tidak katakan kalau memang pemerintah melarang kita untuk beribadah secara komunal, ikuti. Ya, pemerintah adalah wakil Allah. Tetapi kalau pemerintah katakan boleh, silakan beribadah, tetap menjaga protokol kesehatan, mari kita datang beribadah dengan tetap menjaga kesehatan yang dianjurkan oleh pemerintah. Saya mau katakan saudara-saudara, orang Farisi, orang Saduki menerima ajakan Yohanes Pembaptis untuk menerima baptisan air. Sebab mereka berpikir cukup dengan baptisan air tanpa harus bertobat dan berdoa. Kapak dan alat penampi akan membuktikan kemurnian iman kita. Oleh sebab itu, tunjukkan pertobatan dan buah-buah dari pertobatanmu. Apapun dan bagaimanapun kondisi yang sedang kita hadapi, jangan surutkan iman percayamu kepada Tuhan. Jangan surutkan pengiringanmu kepada Tuhan, agar kita didapatinya sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Kalau kita berpura-pura, kapak sudah tersedia. Kalau kita berpura-pura, alat penampi akan memurnikan. Kelihatan di situ. Saya tidak tahu apa yang sedang kita alami, tapi kita mengalami hal yang sama, pandemi corona. Orang yang sungguh-sungguh memperlihatkan pertobatannya, maka kehidupannya akan semakin cemerlang dan layak di hadapan Tuhan. Tetapi orang yang tidak sungguh-sungguh mengiring Tuhan, pertobatannya hanya pura-pura, akan mengalami kemerosotan demi kemerosotan, kemerosotan demi kemerosotan. Saudara mendapatkan ayat yang saya kirim pada beberapa hari yang lalu, Yeremia 5 ayat 21. Takutlah kepada Dia yang memberikan batas agar air laut tidak meliputi bumi dan berkuasa melepaskan air laut ke daratan. Itulah yang kita takuti. Banyak orang tidak takut. Apa sih pandemi corona? Apa sih ini? Nah, saya tidak takut. Saudara, saya lebih takut kepada Tuhan. Betul, kita lebih takut kepada Tuhan. Tetapi bukankah Tuhan yang mengadakan segala sesuatu? Maka takutlah kepada Dia. Kalau kita takut kepada Dia, kita akan tunjukkan bahwa Tuhan benar. Saya sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Saya akan lebih setia, lebih mengasihi Tuhan, lebih menghormati Tuhan. Bahwa ternyata kita tidak ada apa-apanya di hadapan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saya dan saudara. Haleluya, puji Tuhan. Dia jamah segenap hidupku. Semua berubah dan aku tahu Yesus jamah, ku jadi baru. Saudara alami pertobatan yang sungguh. Tuhan tahu. Tuhan kenal hati kita. Ketika kita penuh dengan kepura-puraan di hadapan Tuhan, waktu akan membuktikan. Iman kita mudah tergoncang dengan situasi dan kondisi yang terjadi saat ini. Iman kita mudah sekali tergoncang. Tetapi ketika saya dan saudara sungguh-sungguh mengalami pertobatan, sungguh-sungguh di dalam Tuhan, apapun yang terjadi, saya ingatkan kepada saudara, Tuhan tidak pernah melepaskan tangannya. Dia akan terus memelihara saya dan saudara. Oleh sebab itu tunjukkan pertobatan dan buah-buah dari pertobatan. Bagaimanapun kondisinya, apapun yang kita alami, setia, tunjukkan kesetiaanmu kepada Tuhan. Maka Tuhan akan menunjukkan kasih-Nya. Maka Ia yang adalah setia akan mengumpulkan kita pada tempat yang layak dan mulia, yakni sorga. Bukan pada tempat yang tidak layak, yaitu di neraka. Ketika saudara tunjukkan pertobatan saudara, Dia adalah setia akan mengumpulkan kita seperti gandum yang dikumpulkan untuk dimakan. Maka saya dan saudara akan dikumpulkan dalam satu tempat yang layak, satu tempat yang mulia, yang bernama sorga. Dia jamah segenap hidupku. Semua berubah dan aku tahu Yesus jamah, ku jadi baru. Dia jamah. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Segenap hidupku. Haleluya, haleluya. Buka hati saudara. Biarkan Yesus menjamah kita. Biarkan Dia menjamah saudara dan saya. Dia jamah
segenap hidupku. Haleluya. Dan beri damai di hatiku. Telah berubah dan aku tahu Yesus jamah ku jadi. Sekali lagi nyanyikan, Dia jamah segenap hidupku, Dia jamah, amin, segenap hidupku. Haleluya, haleluya. Oh, dan beri damai di hatiku. Amin, amin, haleluya. Semua telah berubah dan aku tahu Yesus jamah ku jadi. Adakah saudara mau mengakui kesalahan kita di hadapan Tuhan? Adakah saudara mau berjanji di hadapan Tuhan? Tuhan, saya mau tinggalkan hidup yang lama. Beri saya kesempatan. Beri saya waktu-Mu Tuhan. Jangan menyesali ketika kapak itu sudah diayunkan, yang mematikan sampai ke akar-akar. Jangan tunggu alat penampi di tangan Tuhan menggodok iman kita, sehingga ketika kita pura-pura bertobat tidak sungguh-sungguh, kita akan mengalami kehancuran dan kebinasaan. Bertobatlah. Itu yang Yohanes Pembaptis sampaikan. Bertobatlah. Tinggalkan hidup lamamu. Jangan kembali lagi ke hidup lama, karena engkau sudah ditebus. Engkau dan saya milik Kristus. Apapun dosamu, Tuhan mau mengampuni saya dan saudara. Apapun dosamu, Tuhan mau menguduskan kita. Itu janji Tuhan. Oleh sebab itu bertobatlah. Bertobatlah. Tinggalkan hidup yang lama dan tunjukkan buah-buah dari pertobatanmu, sehingga orang lain melihat, dapat menikmati dan memuliakan nama Tuhan. Minta Roh Kudus menjamahmu. Minta Roh Kudus merubah kehidupanmu. Roh Kudus kuatkan, Roh Kudus mampukan, Roh Kudus pulihkan. Nyanyi sekali lagi, Dia jamah. Haleluya. Dia jamah. Haleluya, haleluya. Senang hidupku. Oh, haleluya. Dan beri damai di hatiku. Haleluya. Semua telah berubah dan aku tahu Yesus jamah ku jadi baru. Mari naikkan penyembahan kita sejenak. Haleluya. Saudara yang di rumah mungkin menyaksikan ini, mari bersama-sama dengan